Halo, perkenalkan nama saya Fortunata Apri Silviana Sesail dengan NIM 004 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara saya mengenai masalah yang saya ambil dari lingkungan sosial di sekitar saya. Pertama, topik pembahasan yang akan saya bahas itu ada 4, yakni ada masalah, tanggapan dan dampak, alternatif, dan harapan. Pertama, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Sampah menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 8 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, baik yang dapat terurai maupun yang tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah organik sendiri adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti sisa makanan, daun, dan ranting, dan mudah terurai secara alami. Sedangkan sampah anorganik sendiri adalah sampah yang sulit terurai, biasanya berasal dari bahan-bahan seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Nah, di sini saya mengambil contoh pembuangan sampah sembarangan seperti ini terlihat di kos saya. Jadi saya mengambil contoh sampah ini karena di kos saya sendiri sering ada atau masih sering terjadi pembuangan sampah secara sembarangan. Di sini ada tanggapan dan dampak menurut narasumber. Tanggapan, sampah dibuang secara sembarangan sangat mengganggu penghuni lainnya. Apalagi sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan tersebut dapat menjadi sarang penyakit dan menimbulkan bau yang tak sedap. Dampak menurut narasumber saya sendiri adalah kawasan yang menjadi sarana pembuangan sampah secara sembarangan menjadi sarang lalat dan serangga lainnya, menimbulkan bau yang tak sedap dan terlihat kotor atau jorok. Kemudian alternatif yang diinginkan oleh narasumber saya, yakni penyediaan tempat sampah yang lebih banyak, pemilik kos atau ibu kos lebih sering berkunjung dan memantau keadaan kos, kamera CCTV yang harus lebih difungsikan dengan baik, dan diadakan sanksi dan hukuman untuk para penghuni yang masih suka membuang sampah secara sembarangan. Kemudian ada upaya dan harapan dari narasumber. Upaya dari narasumber saya sendiri yakni menghubungi ibu kos dan melaporkan para penghuni kos yang membuang sampah secara sembarangan. Harapan dari narasumber saya sendiri adanya kesadaran dari para penghuni kos agar lebih menjaga kebersihan karena ini adalah lingkungan tempat tinggal kita bersama. Kemudian solusi yang saya tawarkan di sini ada 3, yakni saya akan memberi laporan secara berkala kepada pemilik kos agar penghuni yang dengan sembarangan membuang sampahnya dapat ditegur. Jika tidak, maka kemungkinan adanya sanksi yang diberikan. Kedua, menganjurkan agar kamera CCTV lebih dipergunakan dengan sebaik mungkin agar para penghuni yang sembarangan bisa ditegur dengan bukti agar mereka tidak dapat mengelak. Kemudian ada sanksi ketiga, yakni saya akan menggunakan kesempatan untuk menegur penghuni kos yang sembarangan secara baik dan terbuka agar adanya kesadaran dan meningkatnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini ada dokumentasi saya saat mewawancarai dan target narasumber saya adalah teman kos saya sendiri. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi saya kali ini adalah adanya tempat sampah untuk membuang sampah dan menampung sampah bukan malah membuang sampah secara sembarangan dan malah mengganggu kenyamanan penghuni kos yang lain, karena ini adalah lingkungan tempat tinggal kita bersama. Sifat egois yang kita miliki alangkah baiknya dikesampingkan terlebih dahulu sebelum malah merugikan orang-orang di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Hai Kak, jadi aku hari ini mau mewawancarai kakak yang berhubungan dengan sampah yang
ada di kos. Pertama, boleh Kak kenalin namanya siapa dan asalnya dari mana? Oh iya, halo Kak, nama aku Salva, aku dari Tulungagung. Oke, jadi aku mau tanya Kak, gimana tanggapannya Kakak tentang sampah yang biasanya tuh mengganggu anak siswa? Kalau tanggapan saya sih, saya sebagai anak sendiri juga ikut terganggu ya, karena kan sampahnya itu menumpuk, walaupun kadang itu juga ada bapak yang membersihkan, cuman kadang ada beberapa anak kos yang kayak buang sampah sembarangan, padahal udah disediakan gitu loh tempatnya. Dari Kakak sendiri, apakah ada upaya pernah melaporkan ke kosnya dan tanggapan kos itu seperti apa? Ada sih, saya juga pernah terus tanggapannya tuh kayak ya gitunya share chat saya ke anak-anak yang lain gitu, dikasih tahu supaya nggak buang sampah sembarangan gitu. Harapan dari Kakak sendiri gimana? Harapan saya sih untuk kedepannya aku bisa lebih menjaga kebersihan ya, soalnya kan ini pastinya bersama ya, bukan dia doang, jadi kan biar semuanya merasa nyaman gitu. Kalau solusi yang mungkin ingin Kakak berikan atau solusi yang Kakak harapkan dari ibu kos sendiri, mungkin solusinya seperti apa? Kalau saya sih CCTV-nya semua diaktifkan ya, jadi tahu siapa aja sih yang buang sampah sembarangan. Kalau udah tahu orangnya itu bisa dikasih tahu gitu loh, kalau susah dikasih tahu keluarin aja udah biar Ya biar bersih damai gitu gitu kan, ya. karena kan ini kan tempatnya kan bukan cuma buat dia doang. Iya. Terima kasih ya Kak. Iya Kak.